Menanggapi kues yang diberikan pengelola menara, terlihat seperti pemerasan, Sejun dengan marah berkata, kenapa gak memintanya secara langsung, dan menggerutu, kehidupan terasa tak berharga bagimu. Kemudian dengan terpaksa Sejun pun memberikan tomat biru itu ke pengelola menara. Kues terselesaikan. Terlihat Sejun dengan antusias, menantikan skill apa yang akan diberikan sebagai imbalan kues. Ternyata Sejun mendapatkan skill yang aneh, skill sowing level 1, yang dimana dapat meningkatkan perkecambahan ketika benih ditanam. Bagi Sejun itu wajar karena, dia adalah seorang petani menara, dan kecewa karena telah berharap mendapatkan skill yang hebat. Scene pun berpindah, terlihat Sejun dengan obor dan tongkat dari daun bawang, sedang mencoba menangkap ikan di kolam yang ada di dalam goa. Dengan cekatan terlihat Sejun memukul ikan dengan tongkat daun bawangnya. Ternyata Sejun juga bisa mendapatkan XP dengan menangkap ikan, dan telah mencapai level 2. Setelah mendapatkan beberapa ikan Sejun pun berpikir tidak mau menghabiskan ikan di kolam agar tetap berkembang biak, karena ikan adalah pasokan protein yang bagus menurutnya. Terlihat Sejun selesai memanggang ikan tersebut, dan memanggil para kelinci. Kemudian mereka memakannya bersama ayah dan ibu kelinci beserta anak-anak kelinci. Setelah dibangkitkan menjadi petani menara, Sejun pun bisa melihat status bar ayah dan ibu kelinci, yang dimana diketahui, kelinci tersebut bukan tipe petarung, melainkan kelinci petani. Terlihat Sejun melamun memikirkan apakah para kelinci memiliki kampung halaman, dan berharap bisa memahami bahasa mereka. Setelah selesai makan terlihat Sejun pun bersiap untuk berkebun. Melihat tomat yang sudah matang Sejun dan para kelinci pun terlihat senang karena kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Setelah memetik tomat tersebut, Sejun mendapatkan 10 poin EXP dan mendapati bahwa itu adalah tomat ajaib. Tomat ajaib yang mirip dengan tomat biru yang dipetik Sejun kemarin, di mana tomat tersebut akan memberikan 0,1 MP apabila dikonsumsi, dan dapat ditumpuk sebanyak 10 kali dalam waktu yang sama maksimal 1 jam, juga dapat menuraikan 10 gram dan memberikan energi, yang dimana tomat tersebut berperingkat E. Kemudian Sejun mulai memetik beberapa tomat, dan mendapati satu tomat yang bukan tomat ajaib, rupanya itu terjadi karena Sejun memetik tomat tersebut sebelum matang sempurna. Setelah Sejun memetik tomat-tomat tersebut, diperlihatkan Sejun mencoba memakan satu tomat ajaib. Belum sempat Sejun memakannya, Sejun dikejutkan dengan para kelinci yang terlihat menatap Sejun dengan tatapan yang sangat tajam. Ternyata, para kelinci ingin memakan tomat tersebut bersama-sama. Sejun pun dengan senang hati membagi tomat tersebut dengan para kelinci, karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Kemudian mereka pun menikmati tomat enak itu bersama. Tak lupa ayah dan ibu kelinci pun terlihat menyimpan sebagian tomat tersebut, dibantu anak-anak kelinci. Sejun pun melihat anak-anak kelinci yang sudah mulai bisa membantu pekerjaan ayah ibu kelinci. Kemudian diperlihatkan Sejun yang bersiap tidur di atas tumpukan daun bawang. Di saat Sejun tertidur terlihat pengelola menara yang memberikan kues tanpa sepengetahuan Sejun. Suara pemberitahuan kues pun terus mengganggu Sejun if sedang tidur, dan akhirnya Sejun pun dengan marang memberikan semangkuk tomat ajaib tersebut dengan ekspresi jengkel. Sejun dengan muka kesal karena pengelola menara terus mengganggunya dengan kues pun terlihat sedang membuka hadiah penyelesaian kues tersebut. Ternyata Sejun mendapatkan skill memanen level 1, yang dimana ketika Sejun memanen buah yang kurang matang memungkinkan untuk mendapatkan kualitas yang optimal dengan skill tersebut. Setelah Sejun mencobanya ternyata skill itu cukup berguna dan skill itu dapat aktif kapan saja. Sejun pun tidak perlu menunggu hasil panen yang sempurna untuk memanennya karena dengan skill itu, akan menutupi kekurangan tersebut. Sejun dengan muka cemberut memberikan semangkuk lagi ke pengelola, rupanya karena tomat tersebut sangat enak, pengelola ketagihan dan terus memintanya ke Sejun dengan cara kues tanpa hadiah dan penolakan adalah kematian yang membuat Sejun sangat jengkel.
Bahkan ketika Sejun sedang makan kues terus mengganggu Sejun bahkan permintaannya semakin bertambah. Sejun yang sudah sangat jengkel pun akhirnya menolaknya, dan menjadi pemberontakan melawan pengelola menara yang pertama kali. Sejun, dengan sangat kesal berteriak, apalagi ucapnya, bukannya kamu sudah meminta 100 lebih tomat, aku juga harus menyisakan tomat-tomat itu untuk bertahan hidup, ucap Sejun dengan kesal. Terlihat notif baru yang mengatakan, itu adalah masalah Sejun sebagai petani di menara, jangan banyak protes dan segera memberikannya. Dengan penuh amarah Sejun pun mengatakan, tidak, aku enggak akan memberikannya. Terlihat notif memberitahukan pengelola sangat gelisah. Sementara itu Sejun dengan cuek pun pergi menjauh. Pengelola kembali menegaskan apakah Sejun benar-benar menolaknya. Sejun dengan muka jengkel pun tidak menghiraukannya. Pengelola menara pun berkata lagi, kau bisa mati kalau menolaknya. Sementara itu Sejun terlihat cuek dan terus membakar ikan bersama para kelinci. Kemudian terlihat Sejun berdebat dengan pengelola menara. Sejun dengan muka suram berkata, kau telah memaksaku melakukan semua ini bahkan tidak mengapresiasi pekerjaanku, dan cuma mendapatkan sedikit kompensasi dengan semua eksploitasi ini, kau majikan yang kejam, ucapnya. Mendengar perkataan Sejun, pengelola menara pun tersentak, dan meminta maaf. Sejun dengan muka konyolnya malah mengejek pengelola menara dengan memakan tomat itu sendiri. Yang membuat situasi terkesan konyol karena pengelola menara menyerang Sejun dengan tumpukan notifikasi karena marah. Sejun dengan acuh malah menutup telinganya dengan kedua jarinya. Sejun yang merasa kasihan akhirnya memberikan 5 tomat dan berkata akan memberikan sisanya nanti, karena Sejun harus memberi makan anak-anak kelinci juga. Sejun pun senang karena ternyata pengelola bukan orang yang jahat. Hari ke-91, akhirnya bulan biru keempat pun datang, seperti biasa Sejun bersembunyi di pojok goa. Menurut para hunter, orang dengan MP tinggi dapat menahan aungan monster sampai level tertentu. Sejun pun berinisiatif memakan beberapa tomat tersebut, untuk meningkatkan MP-nya sementara, guna menghadapi bulan biru. Terlihat pohon tomat yang terpapar sinar bulan biru. Sejun pun terkaget dan baru menyadari itulah penyebab tomat yang bermutasi menjadi tomat biru, dan tidak sabar memanennya. Bahkan daun ubi pun terlihat bersinar biru, yang kemungkinan juga akan bermutasi menjadi ubi biru. Sejun pun bergegas untuk memeriksanya. Sejun terlihat sangat senang, ternyata ubi itu pun bermutasi menjadi ubi biru ajaib, yang dimana ketika dimakan akan meningkatkan MP sebesar 0,05 secara permanen dan memiliki waktu simpan selama 30 hari dengan berperingkat E. Anda telah memanen ubi jalar bulan biru, EXP Anda naik tajam, profesi petani Anda akan naik level, Anda mendapatkan 50 EXP. Sejun terlihat senang memegang ubi dan tomat bulan biru dan seolah-olah telah menggenggam dunia, tapi tiba-tiba notifikasi quest on muncul. Sejun yang terlihat jengkel melirik notif tersebut, karena sudah menduga hal ini akan terjadi. Namun Sejun yang melihat notifikasinya kali ini terlihat penekanan di kata mati. Sejun berpikir, 2 notif sekaligus bahkan terlihat ngotot, bisa-bisa kali ini aku benar-benar dibunuh kalau menolaknya. Sejun pun menyanggupi kuis tersebut dan menyelesaikan kuis kemarin. Kuis terselesaikan, pengelola pun terlihat senang. Sejun, dengan memegang erat ubi bulan biru pertamanya berkata, apakah bisa memberikannya lain kali? Kemudian pengelola menara menggertak, baiklah kau bisa memberikannya lain kali. Akhirnya Sejun pun bisa memakan tomat biru tersebut, yang ternyata rasanya sangat enak. Sejun pun membungkus ubi dengan daun bawang dan membakarnya. Bulan biru pun berlalu, para kelinci akhirnya keluar dari sarangnya. Sejun pun memanggil mereka untuk menikmati ubi bakar bulan biru, namun tiba-tiba ayah kelinci melarang ibu dan anak-anak kelinci memakannya karena cuma satu dan menyuruh Sejun memakannya sendiri. Akhirnya Sejun pun memakannya, tapi suasananya menjadi konyol karena ubi yang masih panas membuat Sejun kepanasan, dan menjatuhkan ubinya. Ubi yang terjatuh, dengan cepat menjadi rebutan para anak kelinci, tidak jauh berbeda dengan Sejun, anak kelinci pun kepanasan, dan terlihat sangat lucu.